akan selalu mewarnai kehidupan bernegara di Republik ini. Kenapa? Karena pendidikan politik yang belum matang itu hidup dalam kondisi masyarakat yang beragam. Kondisi masyarakat yang beragam itu memunculkan pandangan yang lain terhadap yang lain. Nah, tentu kalau adanya kesadaran akan keberlainan itu memunculkan kondisi yang tidak solid. Ditambah tadi dengan pendidikan politik yang belum matang dan membuat setiap individu banyak yang mudah terbawa oleh ajakan-ajakan yang belum pasti kebenarannya. Pendidikan politik belum matang ditambah dengan pengetahuan agama yang kurang, itu mengakibatkan radikalisme bisa tumbuh subur di masyarakat, terutama menimpa kalangan bawah yang tidak terdidik dan tidak memiliki kesadaran beragama yang kuat. Nah, untuk mencegah agar radikalisme ini semakin kuat dan semakin menjadi ancaman bagi kehidupan bernegara, maka diperlukan tentu saja advokasi bagi kalangan rentan terpapar radikalisme itu. Advokasinya tidak hanya berupa pendidikan, tidak hanya berupa pengajaran, tetapi harus bimbingan sampai pada tahap kesejahteraan ekonomi. Kenapa? Karena teroris atau katakanlah jihadis yang sekarang ada itu kebanyakan tertarik kepada jihad itu selain karena keimanan yang salah, juga karena iming-iming materi gitu. Jadi kalau seandainya keluarga mereka diperhatikan dan kehidupan ekonominya diperbaiki, maka keinginan untuk melakukan gerakan-gerakan teror itu akan hilang dengan sendirinya. Nah, kemudian juga harus dimunculkan di dalam masyarakat itu kesadaran akan toleransi, solidaritas, dan juga tentu saja kesetaraan dalam bidang ekonomi terutama. Dengan adanya kesetaraan di bidang ekonomi, maka individu-individu yang sekarang mudah terpapar radikalisme itu akan lebih kuat menahan itu dan kemudian bisa hidup dengan normal. Jadi saya kira tidak hanya negara saya lihat sekarang sudah melakukan langkah-langkah, misalnya perbaikan ekonomi keluarga para jihadis itu, ya, keluarga para teroris itu, kemudian juga memberikan bantuan-bantuan dan advokasi ekonomi. Tetapi negara saja tidak cukup, saya kira harus juga didukung oleh seluruh stakeholder, oleh seluruh masyarakat, sehingga kemudian gerakan untuk deradikalisasi itu bisa masif dan berhasil. Saya kira itu ya yang harus dilakukan adalah dengan melakukan pendidikan politik dan melakukan pendidikan keberagaman yang benar, juga membangun karakter bangsa agar kemudian bangsa ini memang memiliki ciri khas. Dengan memiliki ciri khas yang kuat, individu-individu di dalam bangsa ini tidak akan mudah terbawa oleh radikalisme, apalagi terorisme. Saya kira itu bahasan kita kali ini, menyikapi tidak selesai-selesainya masalah terorisme, tidak selesai-selesainya masalah radikalisme. Yang mengerikan kan radikalisme dibanding terorisme, karena terorisme itu kan biasanya dilandasi oleh justru ketidaktahuan, justru tidak memiliki pengetahuan. Tetapi radikalisme itu memang memiliki dasar yang kuat. Jadi saya kira deradikalisasi itu perlu dilakukan dan bisa dimulai dengan pemberian kesejahteraan bagi keluarga para jihadis atau teroris tersebut. Baik, itu yang bisa kita bicarakan kali ini. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.